Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khansa. Siapa yang tahu sama Khansa? Anda mau kasih hadiah. Ini sahabat Rasul SAW, Khansa. Ada yang kenal sama Khansa? Penyair Arab. Masuk Islam dia. Masya Allah. Kirimkan ke sini. Khansa ibunya para syuhada. Nah, ketika dia masuk Islam sama kaumnya, Rasul SAW kadang-kala minta Khansa supaya menyebutkan syair-syairnya. Dia wanita penyair. Afwan, tolong maju lagi jamaahnya. Terutama akhwat. Jamaah. Ibu-ibu, kita nih sekarang mau bicara akhwat, namanya Khansa. Maka harapannya yang insya Allah yang cucu-cucunya Khansa itu maju ke depan tuh. Nah, maju ke depan, merapat ke depan. Yang bapak sama disuruh maju juga tuh jamaah. Cuma lebih khusus ke yang akhwat ya. Khansa itu bukan namanya. Khansa itu namanya Tumadir binti Amr bin Syarid bin Rabah bin Tha'labah. Sebutkan tadi penyair Arab yang terkenal. Bahkan ada salah satu penyair Arab mengatakan, laki ini, sebenarnya aku nih yang paling handal membuat syair. Kalau nggak ada Khansa. Cuma ada Khansa. Dia masuk Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum dia masuk Islam, di masa jahiliyah dia, dua saudaranya tewas. Namanya Sakhr dan Muawiyah. Ketika mati kedua saudaranya ini, Khansa menangis. Dan mulai saat itu syair-syairnya Khansa ini semakin banyak. Karena dia untuk ngobatin kesedihan dirinya, dia bikin syair-syair. Dan dia pernah mengatakan, andai kata tidak banyak orang yang nangis di sekitarku, aku mungkin sudah bunuh diri, kata Khansa. Karena dia nggak kuat menahan musibah yang ditimpa dia. Ini ketika masa jahiliyah. Maka Khansa di matanya itu ada beberapa mungkin garis tangisan air matanya. Umar bin Khattab pernah menanyakan, kenapa Khansa itu? Dulu aku sering menangis. Tentu kan orang kalau sering menangis lama-lama akan ada hitam bekas. Dulu aku menangis karena saudaraku yang dua itu. Kata Umar bin Khattab, kau tahu keduanya itu di neraka. Iya, dan aku pun sekarang menangisi keduanya karena keduanya masuk neraka. Kata Khansa. Ketika masuk Islam, Khansa ini menikah beberapa kali, dia punya anak 4. Ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah disebutkan terjadi tahun 14 Hijriah, ada yang mengatakan 15 ya. Tapi kejadiannya tadi tanggal 13, 14, 15, 16. Hari kedua, malam harinya tuh Khansa ngumpulkan anaknya yang 4. Anaknya yang 4 dikumpulin. Dia mengatakan, ya baniya, innakum aslamtum wa hajartum mukhtarin. Wahai ananda, kalian masuk Islam dan kalian hijrah itu tanpa paksaan, karena keinginan kalian. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, innakum labanu rajulin wahid, kama annakum banu imra'atin wahidah. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kalian nih anak satu orang. Ibunya tidak berzina dalam masa jahiliyah, enggak. Kalian anak satu orang. Dan ibu kalian satu. Ma khuntu abakum wala fadahtu khalakum. Aku tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu. Ini di masa jahiliyah aja,
Makanya antum tahu Hind binti Utbah ketika dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membaiat para wanita agar mereka tidak berzina. Apa kata Hind? Kata Hind binti Utbah, "Awataznil hurrah?" Apa mungkin wanita yang bebas itu berzina? Ini di masa jahiliyah, jemaah. Mereka berpikir, apa mungkin orang bebas, orang merdeka berzina? Karena yang ma'ruf berzina itu biasanya para budak-budak. Maka nih Khonsa di masa jahiliyahnya nggak pernah berzina. Bagaimana kita melihat kondisi umat Islam sekarang? Yang na'udzubillah, jemaah. Jahiliyah aja mereka menjaga kehormatan dirinya dari perzinaan. Kata dia, aku tidak pernah berkhianat kepada bapak kalian, wala fadhahtu khalakum. Aku juga tidak pernah melecehkan paman-paman kalian dari pihak ibu kalian. Wala hajjantu hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Aku tidak pernah mencampur nasab kalian atau merubah nasab kalian. Karena tahu, kadang-kadang ini anaknya orang, ibunya berzina sama orang, kemudian ini anak terus nasabnya sama nasab bapaknya, dapat warisan. Berapa dosa ibu yang berzina itu? Dia mencampur nasab, warisan dan yang lainnya. وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ فِي حَرْبِ الْكَافِرِينَ. Kalian sudah tahu semua apa pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. وَأَعْلَمُوا أَنَّ الدَّارَ الْبَاقِيَةَ خَيْرٌ مِنَ الدَّارِ الْفَانِيَةِ. Ketahuilah bahwasanya negeri yang abadi lebih baik daripada negeri yang fana. Lalu dia membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian besok perang. Kalau besok kalian masih hidup, kalian berangkat hadapi musuh kalian. Semoga Allah membantu kalian. Kalian kalau melihat perang sudah mulai panas, kalian masuk ke tengah-tengah. Kemudian kalian kalau menang, alhamdulillah. Dan kalian kalau mati, kalian akan mendapatkan kemenangan yang lebih abadi. Besoknya berangkat. Satu persatu anaknya berangkat. Sebelum anaknya itu perang, anaknya membacakan bait-bait syair. Lalu dia masuk, mati. Peperangan itu bukan jauh jamaah ya, kelihatan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pemimpin perang Qadisiyah, ketika itu sedang sakit kena bisul. Dia tidak bisa ikut perang. Akhirnya dia tengkurap melihat peperangan dari atas. Wanita-wanita, Khonsa dan beberapa wanita yang hadir pada waktu itu bersama anak-anak, subhanallah jemaah. Anak-anak kecil mereka ikut hadir pada waktu perang Qadisiyah. Apa tujuannya? Membantu yang sakit, yang terluka apa. Khonsa melihat anaknya satu persatu tewas. Yang kedua tewas. Yang ketiga tewas. Yang keempat tewas. Ketika dia dapat berita semua anaknya mati, apa kata dia? Alhamdulillah. Antum lihat perbedaan dia tatkala saudaranya dua tewas, dia menangisi saudaranya. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia mengatakan alhamdulillah allazi syarrafani biqatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarrir rahmat. Alhamdulillah yang memuliakan aku dengan tewasnya mereka, dan aku berharap dari Rabbku agar aku dikumpulkan bersama mereka di tengah-tengah rahmat Allah. Orang yang dapat hidayah, tatkala dia dapat musibah, akan berubah. Anda masih ingat cerita di Batam, kalau nggak salah. Ada seorang polisi yang ditabrak, mobilnya ditabrak dari belakang. Turun dari mobil, yang turun polisi ternyata. Kita nabrak bukan polisi aja ribut, gimana kalau polisi? Tambah habis ini. Terus dilihat nggak apa-apa kata dia. Ya udah takdir Allah ini. Bayangkan polisi yang udah ngaji itu
Dia tahu itu takdir Allah, mau diapain? Kalau mau dimarahin, kau hati-hati, ya kau hati, tapi nggak mungkin balik. Ya udahlah, sampai dikatakan kalau nggak salah yang nabrak itu motor. Ya, kemudian tuh orang sudah kau ke rumah sakit, diantar sama polisi itu, subhanallah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali itu dengan izin Allah terjadi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah catat kejadiannya akan seperti ini. Itu sudah Allah catat. Maka Allah katakan, waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah kasih hidayah hatinya, sehingga dia menerima. Nggak ada bunuh diri seorang muslim. Kenapa? Dia percaya ini udah takdir Allah. Ketika saudaranya meninggal dunia atau apa, ya udah anaknya meninggal dunia. Karena kalau kita tidak percaya sama takdir Allah di sini, kita nggak akan dapat hidayah. Anda pernah ceritakan seseorang yang anaknya mati, masuk ke dalam kolamnya burung walet. Masuk anaknya, si bapak masuk rumah melihat anaknya sudah terapung di sana jamaah. Diangkat tuh anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Lalu ya Allah, andai kata aku nggak punya sarang burung walet, andai kata aku nggak punya kolam, andai kata sampai gila tuh orangnya. Mati dalam kondisi gila. Nggak ada, kita nggak bisa mengembalikan sesuatu. Kita tidak akan bisa menjadikan kendi yang pecah kembali, nggak bisa. Apa ya udah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan hidayah, ada banyak yang harus dia korbankan. Ada banyak kesenangan yang harus dia tinggalkan. Karena dia tahu, kita ini diciptakan ini sebagai hamba. Kita ini budak. Makanya antum lihat, doa yang paling ampuh untuk menghilangkan kesedihan dalam hati, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu, Rabbku, aku hambamu, bapakku juga hambamu, ibuku juga, secara silsilah nasab semuanya hamba. Nggak ada yang bisa kita sombongkan, jemaah. Kita pun hanya bisa mengikuti takdir Allah. Maka tatkala kita dapat hidayah, kemudian kita meninggalkan, ada yang meninggalkan riba dia, meninggalkan pekerjaan dia, meninggalkan banyak kenikmatan yang dahulu dia dapatkan. Itu diuji seorang hamba. Untuk dilihat, benar enggak hidayahmu ini benar? Atau kok hanya pura-pura ke masjid? Hanya pura-pura baik. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan? Ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Setelah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak siapa yang benar hijrahnya, siapa yang benar hidayahnya, siapa yang benar keimanannya, dan siapa yang pura-pura beriman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.